Sebab DPR itu gini ya, kalau pemerintah bikin kebijakan yang baik, saya nggak akan puji, karena saya gaji dia untuk bikin yang baik. Begitu ada bau busuk, saya ketok palanya tuh dengan satire tuh. Lu gua gaji, lu bikin kebijakan yang buruk. Itu aja kan. Masa kita kasih pujian pada hal yang tugas dia, kan gila tuh. Nah, karena Pak Prabowo tidak beroposisi, saya mengerti alasan pragmatisme, maneuvering segala macam. Kalau terjadi kekosongan politik oposisi, benturan terjadi, suara publik tidak bisa diwakilkan pada siapapun. Saya berharap ada tokoh-tokoh bangsa yang kalau terjadi keadaan yang agak krisis, datang kasih public address. Ini nggak ada kan? Kenapa saya mesti sebut potensi krisis? Karena dari awal politik kita itu semacam perkawinan yang tidak suci tuh. Banyak betul kegiatan under table transaction dan potensi itu bisa meledak kapan saja. Disusul oleh krisis ekonomi, disusul oleh persaingan global di Cina Selatan, ada kasus hak asasi manusia di Papua. Jadi kita lengkap punya problem yang potensi untuk memporak-porandakan bangsa ini. Dan nggak ada orang yang di luar untuk mengamati dengan cermat, jangan masuk kekuasaan supaya bersiap untuk menghasilkan diskursus alternatif, narasi alternatif. Itu kita harus koreksi setiap langkah demokrasi. Memang itu tugas universitas. Itu mengkoreksi di establishment. Semua yang menjadi established dia membeku. Maka nggak ada aliran pikiran lagi itu. Kampus yang dibekukan oleh birokrasi tak mungkin menghasilkan pikiran. Jadi betul tadi keterangan dari Pak Dekan bahwa kita bertemu di sini dalam rangka mencairkan ulang akal sehat. Akal sehat kita ada tapi membeku itu. Atau kalau kita pakai istilah yang lebih keren mungkin reinventing public reason. Menemukan kembali akal sehat publik. Karena memang akal sehat dan demokrasi itu paralel. Tugas kampuslah untuk mata-matai politik. Yang harus dimata-matai adalah si tukang bohong itu. Dengan kata lain, kalau ada Bawaslu di sini, maka tugas Bawaslu adalah memeriksa mana pikiran yang argumentatif, mana pikiran yang berisi argumen, mana yang berisi sentimen. Itu tugas Bawaslu. Semua orang tahu asal usul kedemuan itu. Karena itu semua orang merasa bahwa diperlukan motivasi baru untuk menghasilkan ulang Indonesia. Kalau nggak akan jadi standar bahwa pemimpin itu ya segini kualitasnya. Kita harus tingkatkan standar itu. Terutama dalam kemampuan seorang pemimpin melihat visi, menghasilkan masyarakat yang visioner. Pemimpin adalah dia yang menghubungkan masa lalu dan membawa kita pada harapan masa depan. Pemimpin adalah dia yang mengerti politics of memory sebuah bangsa dan menyeberangkan bangsa itu menuju politics of hope, dari kenangan menjadi harapan itu. Dan itu memerlukan konsistensi pikiran. Itu yang kita sebut sebagai visi. Misalnya di dalam tradisi hukum barat, PT UN itu semacam hal terakhir dari moral publik. Jadi seharusnya putusan PT UN itu nggak nyampe di kasasi. Waktu PT UN dibuat, etikanya begitu, ngikuti cara berpikir Jerman. Karena pejabat yang diputuskan dalilnya oleh PT UN seharusnya malu. Karena banyak pejabat diputuskan PT UN, mau diapain putusan PT UN? Kan nggak ada pidananya di situ kan. Jadi PT UN itu adalah moral call terhadap perilaku buruk pejabat. Nah, itu pejabat biasanya mengundurkan diri, nggak perlu proses sampai ke kasasi segala macam. April ini saling baru. Jadi sebetulnya investasi akal sehat itu
terbaca, tersinggung dalam sinopsis The Times Skills. Karena itu benar yang diterangkan tadi oleh Pak Rektor, Pak Kiai. Kuliah umum ini beragama dan bernegara secara rasional adalah ekspresi dari kebutuhan kita untuk mengaktifkan aktivitas. Mungkin supaya lengkap bisa dalam kurung beragama dan bernegara secara rasional, dalam kurung politik anti pembunuhan. Sangat terlihat bahwa kita butuh aura baru. Entah itu aura dasarnya keadilan sosial. Keadilan sosial bisa diajarkan oleh teori politik, tapi bisa juga diajarkan oleh ajaran agama. Sama-sama ingin menghasilkan keadilan sosial. Dan sekarang dipisah. Kalau orang bicara tentang keadilan atas nama agama, lalu dianggap itu radikal. Bagaimana otaknya? Jika moderator bilang, saya selalu ambil jarak dengan kekuasaan. Memang dari sejak mahasiswa ambil jarak kekuasaan. Satu-satunya hal yang tidak mungkin saya ambil jarak adalah dengan mama. Saya nggak akan ambil jarak dengan mama. Karena mama lah yang jadi semacam obor penerang bangsa ini yang sedang ada di gorong-gorong kegelapan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kan ceramah di Ngeruki di sarang yang disebut sarang teroris segala macam. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke. Dari awal terlihat bahwa KPU ingin mendayung di antara dua karang. Tugas KPU bukan mendayung di antara dua karang, tapi tunggu di pelabuhan. Siapa yang berlabuh lebih dahulu gitu. Ini coba you lihat ya. Saya beli tiket untuk nonton pertandingan tinju. Saya ingin ada yang KO, yang dijotos, bahkan yang terkapar. Sekarang Anda bikin aturan jangan sampai KO, TKO aja. Ingin ucapkan begini ya, elektabilitas itu kata yang paling gak ada gunanya hari ini. Headline, opini. Setiap kali kita buka sosial media yang muncul kata itu elektabilitas, kata yang udah mengalami inflasi. Karena seolah-olah pemilu itu 2 hari lagi. Mau diucapkan apa dengan elektabilitas? Kalau pemilu 2 hari ke depan, Pak Jokowi datang ke KPU, dia diusir KPU karena dia mendaftar tanpa calon wakil presiden. Jadi kalau ada olok-olok, ya kubu Prabowo nggak punya, belum ada calon juga. Pak Jokowi nggak ada calon. Dua-duanya tidak memenuhi syarat undang-undang karena undang-undang bilang untuk ikut pemilu itu presiden dan calon wakil presiden. Jadi kalau cuma satu ya sama aja tuh. Jadi omong kosong ini yang membuat publik bingung gitu. Dan kita hari ini seperti dijajah oleh data itu, dijajah oleh surveyor. Sebagai contoh tadi, secara logis polisi mau masuk KPK, jaksa agung, kejaksaan mau masuk KPK, itu buruk secara logis ya. Kenapa? Kalau argumennya kami punya jaksa yang baik, kami punya polisi yang baik, karena itu kami kirim ke KPK. Loh justru kalau Anda punya jaksa baik dan polisi baik, menetaplah di tempat di mana KPK tidak bisa atasi awalnya tuh. Kan tadinya mau memperbaiki kejaksaan dan kepolisian. Nah kalau yang baik justru dikirim ke KPK, kehilangan stok orang bagus kan di situ kan. Tapi itu kondisi umumnya tuh. Ada kondisi khusus bahwa justru seseorang yang terlalu pintar di polisi ditakuti oleh mereka yang kurang pintar karena itu dikirim ke KPK misalnya. Demikian juga jaksa itu. Kan itu soalnya kan, wah ini terlalu bersih orang ini. Jangan dekat-dekat kita karena kita agak kotor gitu. Ada presiden seperti itu nggak Bung Rocky? Presiden itu bahkan bukan sekedar presiden, itu terlihat dari cara publik mencium tadi aroma semacam penyingkiran diam-diam.
Jadi kabur sekarang. Proses global keterbukaan informasi dalam soal bisnis misalnya, dalam soal hak asasi manusia akan membuat mereka pada akhirnya bertekuk lutut pada akal sehat dunia, yaitu bahwa politik tidak bisa dikendalikan semata-mata oleh 2-3 orang oligark, tidak bisa dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang punya obsesi yang absolut terhadap Indonesia. Jadi saya kira ini zaman di mana surplus akal sehat akan melampaui semua ambisi untuk mempertahankan kekuasaan.